Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Saida Sokohilwakan dari Program Studi Teknik Budidaya Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang illegal fishing di sektor kelautan dan perikanan sebagai penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak berkompromi terhadap praktik ilegal di sektor kelautan dan perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Ketegasan KKP di era Menteri Trenggono ditunjukkan dengan tindakan tegas terhadap praktek illegal fishing dan destructive fishing serta penanganan penyelundupan benih lobster. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM dan KHP berhasil menggagalkan berbagai praktek ilegal di sejumlah wilayah pada periode Januari sampai dengan April. Mohon izin, saya Rasmisi Bella. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan Saida. Hingga kuartal 1 2021, Ditjen PSDKP telah menangkap 72 kapal dengan rincian 12 kapal asing pelaku illegal fishing, 5 kapal berbendera Malaysia dan 7 kapal berbendera Vietnam. Sedangkan 60 lainnya merupakan kapal Indonesia yang melakukan pelanggaran operasional. Dalam 100 hari kinerja, Menteri Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP telah melakukan penangkapan terhadap 72 kapal. Mohon izin, saya Reni Kumala Tarisa akan melanjutkan materi dari rekan saya Rasmisi Bella. Kebijakan pemerintah terkait illegal fishing. Puluhan kapal langsung ditangani secara hukum. Saat ini 3 kapal telah diputuskan di pengadilan, 4 kapal proses persidangan, 5 kapal telah dilakukan penyerahan ke jaksa P21 tahap 2. 9 kapal dalam telah P21 tahap 1,32. Kapal dalam proses penyelidikan. 8 kapal diberikan sanksi administrasi dan 11 kapal dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Pada proses ini, KKP bergerak bersama Kejaksaan Republik Indonesia. Selain fokus pada penanganan praktek illegal fishing, KKP juga berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem laut dengan menindak penangkapan ikan dengan cara merusak, seperti penangkapan menggunakan ikan, setrum, maupun bius ikan. Di tahun 2021, Ditjen PSDKP telah mengamankan 41 pelaku destructive fishing. Dalam rangka memberikan efek jerah, KKP memberikan efek jerah. KKP bersama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Satgas melakukan penenggelaman terhadap barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan. Ada 26 kapal illegal fishing serta alat penangkapan dan perlengkapan kapal lain yang dimusnahkan. Pemusnahan kapal telah dilakukan di sejumlah lokasi, di Batam, Banda Aceh, dan Pontianak, dan juga Natuna sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan yang dilarang dan ikan berbahaya. Ditjen PSDKP juga melakukan pemusnahan alat tangkap, alat bantu penangkapan dan ikan invasif. Total sebanyak 221 barang hasil pengawasan yang dimusnahkan. Mohon izin, perkenalkan nama saya Taruni Rosna Nurlatu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Reni Kumala Tarisa tentang tidak sampai di situ, Ditjen PSDKP dan KKP juga berkolaborasi dengan Ditpol Air Mabes Polri untuk mengungkapkan sejumlah praktik penyelundupan lobster selama periode Januari sampai dengan April ini. Beberapa hari lalu kami mendukung proses penggagalan penyelundupan di Jambi. Sebelumnya pada bulan Februari kami dan Pol Air juga melakukan penangkapan pelaku
penyempul di Padegelang dan mengamankan 4.153 ekor BBL Tegas Antam. Mohon izin, perkenalkan nama saya Sri Indah Manda Ahmed. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang bernama Rosna Nurlatu. Baik, langsung saja. Sementara untuk modus operandi yang ditemui di lapangan antaranya menggunakan alat angkut non-reguler atau karter dan speedboat, pengeluaran dan atau pemasukan melalui pelabuhan Tangkahan, adanya oknum yang terlibat dalam membantu penyeludupan, pemalsuan tanda tangan atau stempel pada IPHP atau izin pemasukan hasil perikanan, SKT surat keterangan teknis, dan sertifikat kesehatan laut atau health certificate atau HESI, dan LHU laporan hasil uji. Penyalahgunaan IPHP dan SKT baik jumlah kuota dan jenis komoditi, adanya penukaran atau penambahan barang, tidak melakukan isi barang sebenarnya, serta penukaran barang ilegal di tengah laut. Selanjutnya, sekali lagi, keberhasilan dari penanganan penyelundupan BBL ini bukan hanya hasil kerja BKIPM, namun merupakan hasil dari banyak pihak dan terus kami upayakan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.